لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم وقل ربي زدنا علما وبعد اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم walhamdulillahil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Imam dan manajemen Masjid Lambak Berakas, kepada para asatizah yang hadir dalam majelis ini dan seluruh hadirin jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahayyikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tidak dapat kita hitung. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta hambanya untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Yang Allah minta daripada hambanya hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Karena kalaupun kita diminta menghitung, tidak akan pernah sanggup untuk menghitung berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Simple case saja, berapa kilogram oksigen yang hari ini sudah kita hirup, ya, ketika kita bernafas masuk ke dalam paru-paru, berapa sudah banyak, ya. Kadang-kadang permasalahan yang ada membuat kita lupa akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu hari itu full untuk mengeluh saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah Muhammad SAW ditimpa berbagai macam ujian, dugaan, cobaan, tetapi Rasulullah Muhammad SAW selalu tersenyum dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh orang-orang saleh dari dulu hingga nanti di akhir zaman. Semoga kita semua berkumpul di padang mahsyar nanti bersama Rasulullah Muhammad SAW dan masuk ke dalam surga Allah bersama-sama insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Masjid Lambak Berakas, ya. Kalau ada pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Nanti saya lengkapkan sedikit, tak kenal maka ta'aruf, ya. Kalau tak kenal maka memperkenalkan diri. Sebab tahapan bermuamalah sesama manusia itu ada 3. Ta'aruf, tafahum, takaful. Tapi bukan takaful yang insurance, ya. Ta'aruf itu maknanya memperkenalkan diri, saling mengenal. Tanpa ada perkenalan tidak ada namanya tafahum, yaitu saling memahami. Bagaimana mungkin saya boleh memahami asatizah semuanya di sini, ya tuan-tuan haji semuanya di sini, kalau saya belum mengenal saja belum, bagaimana saya boleh memahami bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya ada berapa, sekolah di mana, saya tidak akan paham. Ya. Tahapan pertama adalah ta'aruf. Maka di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abduh, ya. Dari aksennya sudah tahu saya asal dari mana. Saya orang Sunda, ya. Bandung, ya. Sekarang sejak 2015 diamanahkan sebagai ketua program Accounting and Finance, Master in Islamic Finance, juga PhD dalam Islamic Economics and Finance di UBD, School of Business and Economics. Sebelumnya saya mengajar di IIUM UIA Malaysia sejak 2009 sampai 2015. 2015 sampai sekarang alhamdulillah Allah perkenankan saya mengunjungi dan tinggal di negara zikir ini. Ya memang dari dulu sudah cita-cita lah
ya. Orang tua selalu bilang kalau dapat tinggal di negara yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, ya. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya berada di sini, ya. Sudah menikah alhamdulillah, ya. Indi Zaujatain, ya. Saya ada 2 keluarga, ya. 7 anak alhamdulillah, ya. Semua ada di sini. 1 ikut di bagian perempuan sana karena lepas ini mengantar terus ke sekolah Cafis perempuan, ya. 1 lagi ada di Mesir sedang menuntut ilmu, ya. Kemudian yang lainnya masih lagi toddlers, ya, masih kecil-kecil, ya. Alhamdulillah. Insyaallah nanti setelah ta'aruf ini ada tafahum, ya, boleh memahami kalau di tengah jalan, karena saya pakai kereta tua, nanti kalau kereta saya rusak di jalan bolehlah sekiranya bertanya ada apa Ustaznya, karena khawatir nanti rusak di jalan, ya. Setelah tafahum baru ada takaful, tapi bukannya insurance, ya, walaupun konsepnya sama, ya, Islamic insurance. Takaful artinya saling menanggung, ya. Saya boleh membantu kalau saya sudah paham kondisinya. Saya baru paham kondisinya kalau saya sudah mengenal orangnya. Jadi tahapannya adalah ta'aruf, mengenal, tafahum, memahami, baru takaful, ya. Jadi setelah takaful itu sudah paling tinggi insyaallah. Itsar itu ada di dalam takaful itu, ya. Apa namanya, mendahulukan saudaranya yang lain, itu semua ada dalam takaful, ya. Tapi tema kita pada kali ini bukan tentang takaful, ta'aruf, ya, atau tafahum, ya. Insyaallah tema kita pada malam hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, ya, di tempat yang paling mulia di atas bumi Allah, yaitu masjid, ya. Kita akan membahas tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sudah ada di sisinya sebelum bumi ini lagi diciptakan, ya. Manusia yang paling sempurna akhlaknya, yang tidak ada lagi duanya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah jika Allah izinkan umur panjang, kita akan mengkaji tentang sirah nabawiyah, ya. Hanya saja untuk malam ini saya terbiasa kalau di kelas sesi pertama perkuliahan itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada student bahwa subjek atau modul yang diambil ini penting. Jadi first session, ya, sesi pertama perkuliahan itu selalunya adalah bagaimana supaya student itu faham bahwa materi yang akan disampaikan adalah penting, sehingga jangan konteng, ya. Berikutnya, ya, pertemuan minggu depannya lagi jangan sampai miss daripada kelas, ya. Maka tajuk malam ini, ya, belum sampai kepada bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan, belum, ya. Tetapi insyaallah itu akan kita bahas, ya. Yang sekarang yang perlu disampaikan adalah bagaimana menanamkan semangat untuk mengkaji sirah nabawiyah. Tidak mesti di masjid ini, tidak mesti di forum ini. Kalau ada yang memiliki bukunya, bolehlah setelah membaca Al-Quran, mentadaburinya, sisihkan masa dalam 15-30 menit membaca tentang sirah nabawiyah, ya. Mengapa sirah nabawiyah itu penting untuk selalu dikaji ulang, untuk selalu direview, dibaca kembali, ya. Alasan yang pertama adalah itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Saya yakin di sini yang dulu sebelum menikah dengan istrinya, ya, tentunya kalau calon istri itu menulis surat, itu bisa dibaca siang malam, ya. Malam dibaca, pagi dibaca, siang dibaca lagi, ya. Kemudian dia selalu ingin mengetahui, ya, kalau ada seseorang yang memiliki idol, ya. Sekarang ini anak-anak kita nih, ya, subhanallah, ya, apa namanya, mungkin Korean fever, ya, luar biasa, ya, sampai masuk ke bilik kita juga, ya. Itu mereka lebih paham siapa itu BTS, berapa orang personelnya, kapan tahun lahirnya, apa makanan kesukaannya, ya, apa warna yang paling tidak disukainya, momen apa yang paling tidak bisa dilupakan oleh tiap personel BTS itu. Anak-anak kita ini sekarang mampu mengingat itu semua. Kenapa? Mungkin tidak sepenuhnya salah mereka.
Boleh jadi karena kita yang tidak menyediakan bacaan tentang Nabi kita di rumah. Boleh jadi kita nih yang tidak memaksa mereka untuk membaca tentang sirah nabawiyah ini. Kenapa begitu? Karena kita juga tidak melakukan itu. Jadi kalau kata orang Sunda selalu bilang faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Orang yang tidak pernah membaca sirah, bagaimana dia bisa mengajak orang lain membaca sirah? Nonsense. Secara logikanya tidak akan mungkin terjadi. Ya. Saya bertanya kepada Ustaz Makmuri, di mana itu Masjid Brakas? Logik, sebab saya memang tidak pernah ke Masjid Brakas, masjid Lambak Brakas. Maka saya bertanya, Ustaz Makmuri setiap 5 waktu ada di sini, maka dia paham. Orang yang tidak tahu apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa. Orang yang tidak memiliki semangat mengkaji ilmu tidak akan bisa membawa orang lain untuk duduk bersama mendengarkan ilmu. Ya. Itu hukum sebab akibat yang normal berlaku. Maka kalau kita ini memang tidak pernah membaca sirah nabawiyah, tidak tahu berapa anak Rasulullah, berapa jumlah anak Rasulullah, berapa orang lelaki, berapa orang perempuan, tidak tahu berapa misalnya harta yang Rasulullah Muhammad SAW tinggalkan ketika beliau wafat, tidak pernah tahu itu kita. Maka wajar kalau kemudian anak kita pun tidak mengetahuinya. Itu wajar. Maka kalau ingin merubah tradisi yang ada dalam keluarga, itu biasa dimulai dari al-qawam. Ya. Dari khususnya kitanya ada dalam yang ada di dalam sini, ya. Kita dulu yang berubah. Maka insya Allah Masjid Lambak Brakas dalam hal ini atas persetujuan imam dan manajemen masjid, kita akan mencoba untuk sedikit demi sedikit, ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi kebiasaan untuk membaca sirah nabawiyah. Ya. Karena sirah nabawiyah, para ulama mengatakan sirah nabawiyah itu bukan sekedar cerita sejarah. Dia lain cerita dari Napoleon Bonaparte misalnya, atau ceritanya siapa misalnya, Cleopatra. Sirah nabawiyah juga bukan cerita sekedar sejarah-sejarah seperti yang dituliskan oleh para sejarawan. Di dalam sirah nabawiyah itu terkandung asal usul fikih. Di dalam sirah nabawiyah itu juga terkandung berbagai macam ilmu. Contohnya misalnya, banyak orang mengatakan tentang ini bid'ah, itu bid'ah. Ada bid'ah yang sangat besar terjadi di masa Rasulullah Muhammad SAW, tapi Rasulullah mendiamkannya. Ada bid'ah yang sangat besar terjadi ketika masa Khulafaur Rasyidin, yaitu penulisan Al-Quran. Rasulullah tidak pernah meminta dan menyuruh dan apalagi memikirkan tentang menuliskan Al-Quran. Tetapi para sahabat kemudian menuliskannya. Itu bid'ah. Tetapi bukan bid'ah yang diasumsikan sebagai bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Ya. Atau di masa Rasulullah, ya, ketika sahabat yang tidak menemukan air, Rasulullah masih hidup. Dalam sebuah perjalanan, para sahabat itu diminta untuk melakukan sholat. Belum jumpa air, mereka tayamum. Ya. Kemudian separuh lagi perjalanan jumpa air, sahabat terbagi 2. Ada yang tidak mau sholat karena saya sudah sholat. Ada lagi yang mengatakan tidak, kita harus sholat karena kita sudah jumpa air. Ya. Katanya kan idza wujudil ma batala tayamum. Kalau air itu sudah ada, tayamumnya batal. Tapi kan tayamumnya udah berjam-jam yang lalu. Ya. Akhirnya sahabat terbagi 2. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Ini kan bid'ah luar biasa ini sebetulnya. Ya. Kata Rasulullah, dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Maka dalam sirah nabawiyah itu bukan sekedar sejarah yang saya pahami, yang saya rasakan, ya. Bukan sekedar sejarah, tapi ia tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu sesuai dengan contoh yang memang Allah kehendaki, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak ekstrim kepada sahabatnya, baik ekstrim yang sangat keras ataupun ekstrim yang sangat lembut. Rasulullah ada di pertengahan. Terkadang ia sangat lembut sekali, lebih lembut daripada kain sutra. Saya kasih contoh misalnya. Suatu ketika ada seorang dalam halaqah Rasulullah, ya. Ada seorang perempuan mengacungkan tangan. Ini sesi Q&A, ya. Setelah dijabarkan ada Q&A. Wanita itu bertanya, "Ya Rasulullah, ya.
saya ini seorang istri dari seorang sahabat, ya. Kemudian wanita itu mengatakan, kalau saya puasa, saya dipaksa untuk berbuka. Kalau saya sholat ya Rasulullah, saya dipukul, cepat-cepat suruh selesai sholatnya, ya. Dan suami saya ya Rasulullah, dia tidak sholat subuh kecuali matahari sudah keluar. Semestinya kalau ikutkan hadisnya yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat subuh rumahnya akan dibakar, harusnya refleks ya Rasulullah itu akan mengatakan seperti itu. Tapi tidak, Rasulullah ingin tabayun dulu. Oke, kalau begitu suamimu adakah di sini? Ada ya Rasulullah. Mana suaminya? Ada suaminya yang angkat tangan. Dia ditanya, siapa nama suaminya? Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Nama suaminya adalah Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini luar biasa famous sebab selain dari hadis ini, beliau juga fitnah hadisul ifki. Orang yang sama, ya. Jadi Sofwan bin Mu'attal ditanya, Sofwan, ya Rasulullah, betulkah apa yang disampaikan oleh istrimu? Kata Sofwan, betul ya Rasulullah. Oke, kalau gitu terangkan kepadaku, apa alasannya? Begini ya Rasulullah. Jadi saya ini kan pengantin baru. Istri saya ini kalau sholat ya Rasulullah, satu rakaat itu Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dan kami ini pengantin baru ya Rasulullah. Kan saya nggak tahan. Saya nggak tahan. Akhirnya saya pukul supaya lebih cepat kasih apa? Sign ya, kasih tanda cepat sholat. Saya ada perlu gitu. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, kepada istrinya. Ya. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin menghabiskan satu surah, Al-Kautsar itu kan satu surah. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Atau kalau mau yang yang lebih afdal, dikira sebagai seperempat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Ya. Jadi yang dimarahinya bukan Sofwan. Yang diberi teguran justru istrinya. Memang betul anti ini hafizah, tapi anti ini pengantin baru dan laki-lakinya ada keinginan. Ya. Jangan ditahan-tahan, bahaya nanti kalau buka cawangan lain kan. Itu yang pertama. Kemudian sama juga kasusnya yang berpuasa. Yang berpuasa ini akan berdampingan dengan yang ketiga tentang sholat. Ya. Jadi kata Sofwan bin Mu'attal, ya Rasulullah, aku ini sejak kecil sampai menikah saat ini kerjaku itu di ladang dan dapat shift malam, jadi irigasi, ya, sawah. Dan dia selalu dapat shift malam di keluarganya, midnight. Dan beliau mengatakan, dan saya belum pulang kecuali menjelang subuh. Kalau saya tidur, ya, terus sampai matahari terbit. Ya. Kata Rasulullah, wahai Sofwan, kalau engkau terbangun, segeralah sholat. Bagaimana kita Rasulullah begitu lembut kepada sahabatnya. Padahal, ya, ini kalau kita ini sudah menjudge, ini orang nggak pernah sholat subuh, ya. Rasulullah tidak, ditanya dulu. Kemudian kata Rasulullah, kalau engkau terbangun, jangan lakukan apa-apa. Segera berwudu, kemudian sholat. Ya. Jadi kemudian menjadi dalil fikih kalau orang yang tertidur kan, kemudian terlewat waktu sholat, ya dia begitu terbangun, teringat terus wudu dan sholat. Ya, tunaikan sholat. Ya. Sama juga dengan puasanya. Ya. Jadi kalau malam sudah tugas bekerja, siang istri puasa, kan jadinya menyiksa batin dan lahir dan batin ya. Sudahlah malam saya bekerja letih, siang istri saya puasa. Waduh, ya betul. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah meminta kepada istrinya, kalau suami ada di rumah, minta izin dulu untuk berpuasa.
Ini kan menjadi dalil kemudian. Ya. Nah ini lihat bagaimana Rasulullah begitu lembut ya kepada Sofwan bin Mu'attal. Tapi pada saat yang lain Rasulullah sangat keras sekali, bahkan kepada anak, maksudnya bukan anak terus ya, orang yang paling disayanginya yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan selain Hasan dan Husain, yang paling dicintai setelahnya adalah Usamah bin Zaid, karena Zaid itu adalah sebenarnya anak angkat Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai Zaid dan juga mencintai anaknya Zaid, ya Usamah. Tapi ketika Usamah membunuh seseorang, ya di sebuah perang, ketika orang itu sudah bersyahadat walaupun di bawah pedangnya Usamah bin Zaid, tapi Usamah bin Zaid terus membunuhnya. Ya. Kemudian Rasulullah di dalam hadisnya dikatakan sampai mukanya merah. Orang kalau mukanya merah itu berarti sudah sangat luar biasa. Ya. Itu kepada orang yang sangat dicintainya gitu. Marahnya sudah luar biasa. Ya. Ini kita bisa nanti insya Allah akan memilah dan memilih ya sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan Rasulullah sehingga menjadi begitu lembut ya, kemudian menjadi begitu keras ya kepada sahabatnya. Jadi alasan yang pertama adalah ya bukti cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nonsens kalau mencintai seseorang tidak pernah mengetahui asal usulnya. Ya, tidak akan mungkin itu. Mencintai seseorang ya pasti mengetahui asal usulnya. Ya. Kalau boleh malah A to Z. Jadi bukan Hyundai saja yang ada A to Z. Ya. Kita pun ketika mengetahui sirah Rasulullah ini A to Z. Ya. Kemudian yang kedua untuk memahami pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Untuk memahami bagaimana pribadi Rasulullah Muhammad SAW itu ada di dalam sirah Nabawiyah. Ya. Mohon maaf saya agak percepat karena sebentar lagi sudah Isya ya. Kemudian yang ketiga adalah al-masal al-a'la, yaitu perumpamaan yang paling tinggi ya di segala aspek kehidupan. Jadi kalau ingin mengetahui ya bagaimana implementasi Al-Qur'an dan Sunnah itu yang maksud Al-Qur'an ya karena Sunnah dari Rasulullah. Al-Qur'an itu yang paling tinggi itu melalui Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dalam berbagai kondisi ya. Dalam berbagai pernahkah Rasulullah berduka yang sangat? Pernah. Di antara kisahnya itu kisah Hudaybiyah. Ya insyaallah akan kita sampai ke sana nanti. Dalam kisah Hudaybiyah itu, ya, yang membangkang itu bukan orang kafir Quraisy. Dalam kisah Hudaybiyah yang membangkang adalah para sahabat. Para sahabat membangkang bahkan sampai ada menarik pedang. Ya, karena menolak keputusan Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah ketika itu, para sahabat sedih. Kenapa sedih? Karena kan background ceritanya mereka berniat untuk naik haji. Mereka berniat untuk naik haji karena Rasulullah bermimpi bahwa kita akan naik haji. Maka dari Madinah mereka sudah menggunakan kain ihram. Mereka berjalan, dan mereka berjalan bukan melalui jalan orang biasa. Mereka khawatir kalau jalan melalui jalan yang biasa ditempuh orang banyak, itu mereka akan dibunuh. Jadi mereka mengikuti bukit-bukit berbatu sampai dikisahkan sampainya di Hudaybiyah kain ihram mereka sudah berubah warna, bukan lagi putih tapi merah. Sebab apa? Darah. Mereka melalui jalan di mana binatang pun tidak mau melaluinya. The Black Rock disebutnya, bebatuan hitam, bukit bebatuan hitam, panas dan tajam. Dan setelah sampai Hudaybiyah disuruh pulang. Coba haji semua ya, dari Brunei sudah perpisahan, doa safar. Begitu sampai Jeddah, immigration officers bilang untuk Bruneian semua balik. Bagaimana perasaannya? Bisa chaos tuh di airport Jeddah ya. Chaos tuh. Kalau orang biasa chaos. Tapi karena ini para sahabat, mereka diam. Tapi diam membangkang. Enggak mau beranjak. Macam orang ya, aksi diam. Tidak mau beranjak, tidak mau buka kain ihram. Ya. Rasulullah bersedih yang sangat sekali bersedih. Ya. Sampai kemudian ya beliau melakukan tahallul juga, beliau memotong kambingnya. Ya. Akhirnya para sahabat dengan meneteskan air mata, ya, itu pun melakukan hal yang sama dan mereka balik ya ke Madinah. Al-masal a'la.
al-a'la, yaitu perumpamaan yang paling tinggi dalam akhlak. Rasulullah tidak kemudian istilahnya memaki-maki sahabat. Antum nih menganggap saya apa? Seperti itu ya. Antum anggap saya nabi atau bukan? Ini Rasulullah diam, ya, kemudian kembali ke Ummul Mukminin ketika itu. Dia meminta pendapat Ummul Mukminin, ya. Kemudian yang keempat adalah membantu dalam memahami tujuan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membantu dalam memahami tujuan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya tadi ya, dibacakan Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Ini adalah diantara satu-satunya surah yang diturunkan secara utuh full, ya. Kemudian Rasulullah tidak langsung mengucapkan serta-merta. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, telah turun surah kepada. Sahabat bingung, karena biasanya Rasulullah kalau turun itu kan ada tanda-tandanya ya. Kemudian dia langsung mengucapkan. Ya. Kenapa? Karena inna a'tainakal kautsar ini kan tentang berita gembira. Inna a'tainakal kautsar, ya. Disebutnya dengan kalau dalam kaidahnya ya, dan dalam beberapa buku tafsir yang saya baca, mestinya kalau kaidahnya normal bahasa Arab mungkin inna a'tainakal katsir, banyak, nikmat yang banyak. Kal Kautsar ini nikmat yang extraordinary large, ya. Luar biasa besar, bukan banyak, tapi luar biasa besar dan banyak, ya. Kenapa diturunkan itu? Karena Rasulullah ketika itu baru saja kehilangan anak beliau, anak lelaki beliau, ya, Qasim ketika itu. Ya. Jadi untuk menghapus kesedihan Rasulullah SAW, Allah menurunkan Al-Kautsar. Ya. Kemudian yang kelima, agar para dai memahami cara-cara pembinaan umat dan dakwah. Ya. Insyaallah melalui sirah nabawiyah kita dapat mengetahui bagaimana sebetulnya Rasulullah itu berdakwah. Rasulullah tidak tunjuk sana, tunjuk sini, judgment, ya, giving judgment, ya. Tapi Rasulullah memberikan qudwatun hasanah, memberikan contoh. Sekiranya ia tidak suka, ia akan menunjukkan ketidaksukaannya. Sekiranya ia suka, ia akan menunjukkan kesukaannya, ya. Tetapi bahkan kepada Allahumma shalli sayyidina Muhammad, munafik Madinah ketika itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Rasulullah kan diminta untuk membunuh, kita bunuh saja ya Rasulullah. Abdullah bin Ubay ini biang kerok menyebabkan perpecahan. Kata Rasulullah, apa nanti kata orang-orang kalau Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri, ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang mudah-mudahan tidak terlewat masanya, adalah sebagai sakofah Islamiyah bagi seluruh kaum mukminin, muslimin dan mukminin, ya. Insyaallah ini dulu sedikit yang bisa saya sampaikan, ya. Berhubung 10 menit lagi kurang lebih. 7 menit lagi ya. Maksudnya saya boleh 7 menit lagi atau oke. Maaf, saya ingatkan 7 menit lagi. Oke. Boleh 7 menit lagi. Terima kasih. Jadi yang keenam adalah sebagai sakofah Islamiyah bagi seluruh umat Islam, ya. Membaca sirah nabawiyah juga sebagai sakofah, ya, menambah wawasan keislaman, pemahaman kita ini semua tentang Islam secara syamilan mutakammilan, secara sempurna dan menyeluruh, ya. Jadi kita tidak memahami Islam perbahagian, kita pahami Islam sebagai keseluruhannya, ya. Islam tidak bisa dilepaskan daripada office. Kalau di office jangan bicara pasal Islam, ya. Maksudnya kalau alhamdulillah kalau di Brunei ini memang saya nampak ya bersyukurlah pada Allah, ya. Maksudnya di mana-mana, bahkan di highway pun, ya, ada zikirnya, ya. Kalau di negara lain belum tentu ada, ya. Dan biasanya di beberapa negara pada umumnya kan sekularisme, ya, sekularisme. Ya. Agama hanya di tempat tertentu, ya, di tempat yang lain kita buang agama, kita tinggalkan agama. Ya, tapi Rasulullah tidak. Ya, Rasulullah mengajarkan kita bahwa Islam itu ada di segala tempat. Ia syamilan mutakammilan, ia membahas segala sesuatunya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, itu mengajarkan cara meludah ketika sholat. Ya. Bolehkah kita meludah ketika sholat? Kalau sekarang tidak boleh karena pakai karpet.
Kalau dulu alasnya pasir, ya. Kalau ingin meludah, jangan meludah ke kanan karena ada orang. Jangan meludah ke kiri karena ada orang. Meludah di antara dua kaki sendiri. Karena nanti akan tertutup pasir. Tapi kalau sekarang, kalau meludah langsung nanti manajemen masjidnya waduh marah-marah, ya. Tetapi kaidah asalnya boleh, ya, karena boleh jadi dia ada sesuatu yang tertahan, bahkan akan mengganggu sholat. Kalau akan mengganggu kekhusyuan sholat, lebih baik dikeluarkan. Ya, misalnya dia merasa ada, maaf ya, habis makan sambal, dia rasa ada cabai, ya, tersisa di sini, cili tersisa bijinya, kan dia macam kurang selesa, ya. Nah, daripada itu mengganggu kekhusyuan, itu lebih baik dikeluarkan. Ya. Tapi kalau sekarang, ya memang perintah Rasulullah, seandainya boleh diwajibkan, maka Rasulullah akan mewajibkan bersiwak sebelum sholat. Tapi kan tidak diwajibkan, ya. Tapi Rasulullah mengatakan seandainya boleh diwajibkan, karena itu membantu kekhusyuan di dalam sholat, ya. Dan sumber-sumber sirah nabawiyah, ya. Sekarang ini memang kita ini boleh mendapatkan sirah nabawiyah terus dari bukunya Sirah Nabawiyah. Tapi dahulu para ulama, ya, itu ketika akan membukukan sirah nabawiyah itu dia mengambil dari Al-Quran, juga mengambil dari aksar para sahabat, perkataan-perkataan, cerita-cerita para sahabat, ya. Dari Al-Quran, karena Al-Quran menggunakan dua cara dalam menggambarkan sirah nabawiyah. Yang pertama, Al-Quran menggambarkan potongan-potongan peristiwa Rasulullah, ya. Misalnya peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, ya. Jadi subhanallah, ya. Karena apa? Ya nanti mungkin ada pengajarannya di situ. Ya, Allah ingin menekankan bahwa di dalam Islam anak angkat itu tidak mewarisi. Anak angkat itu bukan anak sendiri. Dia tidak mewarisi, maka bekas istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat. Ya, karena Zainab adalah bekas istri dari Zaid. Ya. Kemudian uslub yang kedua adalah memberi komentar atas sebuah peristiwa yang dialami. Kita tahu dalam perang Badar, Rasulullah dan para sahabat menawan kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka bermusyawarah, oke, ini kita semua nih punya prisoners, punya tawanan. Mau kita apakan mereka? Para sahabat terbelah dua. Yang satu bilang minta tebusan saja. Yang satu bilang, dua orang saja sebetulnya, yaitu Umar bin Khattab dengan Allah Muhammad, mungkin Sa'ad, ya kalau tidak silap, ya. Itu mengatakan kita bunuh ya Rasulullah. Karena Rasulullah hatinya lembut, wajar kemudian Rasulullah ikut mendapat Abu Bakar bahwa kita minta tebusan. Tapi kemudian Allah menegur, memberi jawaban dalam Quran surat Al-Anfal ayat 67, ya, yang intinya adalah yang benar adalah dibunuh semua. Ya. Nah, ini kan salah satu potongan dengan cara memberi jawaban atas permasalahan yang ada ketika itu. Ini cara Al-Quran memberikan sirah. Yang kedua, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, ya. Nah, yang menjadi challenges, ya, tantangan para ulama ketika itu, ketika mereka menyusun buku-buku hadis, katakan yang kutubus sittah, ya, itu tidak disusunnya berdasarkan masa ke semasa, tetapi disusun chapter by chapter berdasarkan topik fikih biasanya, thaharah, salat, sehingga susah untuk mengurutkan lagi ini di mana, ya. Jadi para ulama kemudian membuat usaha baru, yaitu menuliskan buku sirah nabawiyah. Di antara usaha-usaha yang paling awal itu sirahnya Ibnu Ishaq. Tetapi sirah Ibnu Ishaq kemudian katanya di dalam penyerangan kaum barbar, ya, Mongol ke Irak, itu termasuk yang dimusnahkan. Al-Maghazi, ya, itu termasuk dimusnahkan. Ya. Tapi Allah menolong, ya, ada salah seorang ulama yang kemudian katanya berhasil menyelamatkan, kemudian menjadi buku sirah yang para ulama kemudian mengatakan ini memang replikanya daripada Al-Maghazi Ibnu Ishaq, yaitu sirah Ibnu Hisham. Ya. Maka sirah Ibnu Hisham itu diantara sirah pertama yang menjadi rujukan
kemudian kita lihat ada Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian ada sirah-sirah yang ditulis oleh para ulama, sampai saat ini yang paling famous diantaranya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ya Ar-Rahiqul Maktum, yang juga menjadi rujukan dalam kajian kita setiap Ahad malam Senin ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.